teman-teman, Novena di sini. Jadi kali ini kita akan menjelaskan isi buku Tentang Tukang Kayu dan Gelar Kesuksesan dan juga buku Fortune Favors the Ready. Oke, pembahasan pertama yaitu kami ambil dari buku Tukang Kayu dan Gelar Kesuksesan. Poin pertama yang kami ambil yaitu 2 alasan seseorang perlu mengembangkan diri. Kenapa sih alasan orang tersebut harus mengembangkan diri? Yang pertama adalah adanya tuntutan pekerjaan atau hidup yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, tuntutan pekerjaan seiring dengan perkembangan juga memiliki perkembangan, yaitu beberapa kriteria yang diperlukan seperti keterampilan berbahasa Inggris, soft skill, ataupun hard skill yang mungkin bersaing dengan orang lain. Yang terdapat pada poin 2 yaitu orang lain juga sedang mengembangkan dirinya, sehingga setiap individu diwajibkan untuk mengembangkan dirinya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, poin yang kedua kami ambil adalah apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah ingin didengar, ingin dinomorsatukan, ingin disetujui pendapatnya, ingin diterima pendapatnya, dan ingin dipatuhi perintahnya. Hal ini sangat berkaitan erat bagaimana interaksi antara satu sama lain dan bagaimana manusia ingin mendapatkan pengakuan. Nah, hal ini juga menjadi hal penting selain faktor ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi yang poin ketiga itu memiliki citra diri itu dibagi menjadi 2. Ada bantuan orang lain dan dipenuhi sendiri. Nah, bantuan orang lain sendiri itu ada 5 poin yang bisa kita baca di sini. Itu yang pertama, mendengarkan dengan aktif semua pembicaraannya. Yang kedua itu menyatakan setuju dan dukungan apabila kita setuju. Yang ketiga, minta bantuan kepadanya. Yang keempat, minta nasihatnya. Dan yang terakhir itu ekspresikan perasaan kita yang sejujur-jujurnya. Terus poin yang keempat itu ada teori komunikasi. Apapun yang kita ucapkan berakar pada pertama pola pikir, yang kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga itu latar belakang budaya, yang keempat itu bahan bacaan, dan yang kelima itu keyakinan. Oke, yang selanjutnya poin kelima yaitu intuitive ability menurut Denny Irawan S. Apa itu intuitive ability? Menurut Denny Irawan S, intuitive ability merupakan kemampuan yang keluar ketika kita atau ketika seseorang itu berada dalam keadaan yang terdesak. Nah, yang selanjutnya itu ada 2 hal penting agar apa yang kita ucapkan itu dapat dipahami orang. Ini tuh pemikiran dari David J. Lieberman. Nah, yang pertama itu, lawan bicara itu perlu mengetahui konteks dari apa yang akan kita bicarakan. Nah, yang kedua itu ada hukum harapan. Apa itu hukum harapan? Hukum harapan itu ketika seseorang tuh berpikir apa yang akan kita ucapkan itu mudah, maka dalam pikirannya ia akan menerima bahwa apa yang kita ucapkan itu emang benar-benar mudah. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik orang yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama itu meyakini nilai dan prinsip tertentu serta bersedia mempertahankannya. Yang kedua, mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah berlebihan. Yang ketiga, tidak mencemaskan apa yang akan terjadi esok hari. Yang keempat itu memiliki keyakinan untuk mengatasi persoalan. Yang kelima, merasa sama dengan orang lain. Yang keenam, menerima dirinya sendiri sebagai orang penting dan juga orang yang bernilai. Yang ketujuh, menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati dan juga menerima penghargaan tanpa merasa bersalah. Yang kedelapan, menolak usaha orang lain untuk mendominasi dirinya. Yang kesembilan, mampu merasakan berbagai dorongan dan keinginan. Yang kesepuluh, menikmati dirinya sendiri secara utuh. Yang ke-11 atau yang terakhir itu peka terhadap kebutuhan orang lain. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan meme kami mengenai buku Fortune Favors the Ready. Poin pertama, kami mengambil poin apa aja sih isi otak manusia. Yang pertama adalah neokortex. Neokortex ini adalah topi otak yang berfungsi untuk berpikir, merancang rencana, bergerak dengan baik, berkreasi, atau secara tidak langsung kemampuan ini hanya secara spesial dimiliki oleh manusia. Yang kedua ada sistem limbik. Sistem limbik ini lebih berpengaruh pada pengaturan manusia terhadap emosi serta bersosialisasi. Sistem limbik juga menjadi bagian yang sangat penting dalam ingatan jangka panjang. Yang terakhir adalah otak reptil. Otak reptil adalah bagian otak yang berfungsi dalam mekanisme pertahanan diri seperti mengatur detak jantung dan peredaran darah manusia. Lalu poin yang kedua kami ambil yaitu strategi dalam belajar.
Gimana sih strategi kita sebagai manusia dalam belajar secara efektif? Yang pertama yaitu dengan belajar per sesi. Belajar per sesi diartikan setiap manusia membagikan pembelajarannya tidak dalam jangka waktu yang lama, namun dalam waktu yang singkat, namun berulang. Yang kedua adalah belajar bertahap, yaitu dengan cara membagikan materi sesuai babnya dan fokus pada bab tersebut sebelum lanjut ke bab berikutnya. Yang ketiga adalah ucapan dengan keras, yaitu bagaimana manusia mendiktekan ulang apa yang telah dipelajarinya agar metode tersebut dapat terulang-ulang dan semakin teringat oleh manusia. Yang keempat yaitu mencari kaitan dengan kehidupan sehari-hari, sama seperti bagaimana norma berpengaruh pada kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga ataupun sekolah. Dan yang kelima adalah konsentrasi dan ulangi, yaitu bagaimana manusia menyiapkan waktunya untuk berkonsentrasi lebih lanjut, memahami setiap pembelajaran yang dipelajari dan mengulangi sehingga pembelajaran tersebut dipahami dan tidak hanya diingat saja. Lalu kami mengambil poin memaksimalkan potensi kecerdasan emosi atau EQ. Nah, poinnya itu adalah yang pertama, mengenal dan mengelola emosi diri. Setiap manusia sudah sepatutnya mengenal dan mengelola gimana sih emosi yang terbentuk dalam dirinya sendiri sehingga tidak mengganggu aktivitas ataupun hubungannya dengan manusia lain. Yang kedua adalah mampu memotivasi diri. Sudah selumrahnya emosi dapat berpengaruh terhadap interaksi manusia terhadap manusia lain, sehingga manusia sudah seharusnya mampu memotivasi dirinya agar tetap menjaga emosi tersebut menghasilkan kegiatan yang baik dan memiliki hikmah. Yang ketiga maksudnya adalah empati, di mana setiap manusia harus mampu memposisikan dirinya kepada manusia lain sehingga emosi tersebut dapat disesuaikan dan diselaraskan dengan lawan bicara ataupun manusia yang berinteraksi dengan dirinya. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial sangat berpengaruh terhadap kecerdasan emosi, karena dengan keterampilan sosial manusia dapat menempatkan emosinya dengan baik dengan emosi lawan bicara ataupun manusia lain yang sedang berinteraksi dengannya. Oke, yang selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu bagaimana langkah untuk seseorang itu dapat percaya diri. Nah, caranya tuh ada dua. Yang pertama, seseorang itu berpikir mampu meraih kesempatan, karena banyak sekali kesempatan yang disia-siakan karena seseorang itu tidak sadar akan potensinya. Nah, yang kedua itu berpikir siap mendapat kesempatan yang lebih, karena gimana ada kesempatan, sekecil apapun kesempatan, manusia itu harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada EQ atau kecerdasan emosi. Itu tuh saling melengkapi dengan IQ. Nah, yang selanjutnya ada IQ bisa ditingkatkan seiring bertambahnya usia dan upaya berkembang. Jadi ada beberapa penelitian menjelaskan bahwa beberapa CEO di dunia itu memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi daripada IQ. Terus yang selanjutnya ada beberapa jenis-jenis kecerdasan, yaitu ada 8. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik. Apa itu kecerdasan linguistik? Yaitu kemampuan seseorang untuk mengolah kata. Yang selanjutnya ada kecerdasan matematis atau logis. Itu dimana seseorang itu mampu menguasai menghitung-hitung, berurusan dengan angka, dan juga berpikir logis. Nah, yang ketiga itu ada kecerdasan visual atau spasial, yaitu dimana seseorang itu dapat membayangkan dalam imajinasinya. Nah, yang keempat ada kecerdasan musikal, dimana seseorang itu dapat menciptakan, menafsirkan lirik atau musik. Nah, selanjutnya ada kecerdasan fisik, yaitu dimana seseorang itu sangat mudah mempelajari hal baru seperti olahraga, tarian baru. Yang selanjutnya ada interpersonal, yaitu kemampuan komunikasi dengan baik dan juga keterampilan bergaul. Yang selanjutnya ada intrapersonal, yaitu seseorang itu dapat mudah menganalisis dengan tenang dan juga berpikir objektif, dan dia itu dapat memahami perasaannya sendiri. Yang selanjutnya ada naturalis, itu dimana seseorang mengenali unsur alam, hidup selaras dengan alam, dan juga dapat memanfaatkan alam dengan baik. Oke, yang selanjutnya itu ada potensi spiritual. Potensi spiritual itu adalah tingkah laku manusia yang berasal dan akan kembali kepadanya, sehingga harus dilakukan sebaik mungkin. Potensi spiritual itu dibagi menjadi 3 golongan. Itu ada hati yang sakit, hati yang mati, dan hati yang sehat. Hati yang sakit itu bisa berupa gelas kusam yang berisi air keruh, dan hati yang mati itu kayak jasad yang tidak bernyawa, dan yang terakhir itu hati yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat. Oke, yang selanjutnya itu
Potensi fisik itu ada manusia yang sering dinilai dari fisik dan penampilan. Kayak kalau kalian pertama kali ketemu sama orang tapi penampilan yang nggak oke kan juga males ya berkomunikasinya. Nah, terus di sini ada komunikasi itu terdiri dari 10% kata, 35% emosi, 50% visual atau fisik, dan yang terakhir 5% itu variabel lain. Terus yang terakhir itu memaksimalkan potensi kecerdasan otak. Itu ada langsanglah kerja otak setiap hari biar otak kita terus berjalan gitu. Terus yang kedua itu ada elaborasi pikiran dengan orang lain, dan yang ketiga atau yang terakhir itu gunakan otak kanan dan otak kiri secara seimbang. Gitu teman-teman, bye-bye. Sekian dari kami, terima kasih.